Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Abid Kurniawan dari jurusan Komunikasi Penyiaran Islam Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi. Di sini saya menjelaskan apa itu PR. PR adalah hubungan masyarakat atau sering disingkat humas. Adalah praktis mengelola penyebaran informasi antara individu atau organisasi dan masyarakat. Dan menjaga hubungan yang baik dalam lingkup internal dan eksternal. Dan dalam video ini saya akan menjelaskan apa itu PR dalam hubungan internal maupun hal eksternal. Ciptakan hubungan baik public relation dengan internal dan eksternal. Yaitu bagaimana cara membangun hubungan internal dan eksternal. Mari kita bagi menjadi dua. Yang pertama yaitu hubungan internal. Hubungan internal tidak luput dari hubungan antara sesama pegawai dengan karyawan dan hubungan bawahan kepada atasan. Lanjut kepada media komunikasi internal. Media komunikasi internal. Yang pertama, membuat jurnal internal, media yang menginformasikan tentang profil perusahaan. Dengan jurnal internal ini, karyawan dapat mengetahui informasi tentang apa, bagaimana, seperti apa, dan seharusnya mengenai perusahaan tempat mereka bekerja. Yang kedua, membuat media komunikasi internal yang dibagi menjadi 5. Yang pertama adalah papan pengumuman, yang kedua stasiun radio, yang ketiga kotak saran, yang keempat membuat boklat isi profil, yang kelima televisi perusahaan. Yang selanjutnya adalah strategi komunikasi internal. Strategi komunikasi internal ialah menyampaikan kebijakan dan sistem kerja perusahaan dari sisi finansial. Yang kedua, menyampaikan laporan tentang keuangan perusahaan. Yang ketiga, sistem kerja perusahaan. Yang keempat, menyampaikan tentang pembaruan yang dilakukan oleh perusahaan. Yang kelima, meeting non formal. Yang keenam, membentuk dewan dan komite pekerja. Yang ketujuh, membangun visi perusahaan. Yang selanjutnya adalah tugas internal public relation. Tugas internal public relation ialah yang pertama, memberikan informasi kepada lingkungan internal. Yang kedua, membangun pengertian karyawan menyangkut maksud dan tujuan perusahaan. Yang ketiga, mengkoordinasikan berbagai aktivitas antara perusahaan dengan lingkungan. Dan di sini adalah ruang lingkup dari ranah eksternal. Yang pertama adalah investor, lanjut lagi ke pelanggan dan ke serikat pekerja, dan untuk selanjutnya untuk pengguna produk, media, dan agensi. Dan tidak luput dari media pun, yang pertama melalui koran, majalah, radio, televisi, dan gadget. Dan selanjutnya membangun hubungan melalui media diawali dengan menyampaikan informasi dengan jujur. Yang kedua, memberikan layanan. Ketiga, jangan mendikade media. Dan ini adalah pedoman menghadapi media. Menghadapi media adalah berbicaralah dari sudut pandang kepentingan publik, bukan kepentingan perusahaan. Yang kedua, sampaikan informasi dengan mudah dan dapat dipahami. Yang ketiga, hindari pernyataan yang muncul rumor atau isu-isu kontraproduktif dengan kepentingan perusahaan. Yang keempat, nyatakan fakta paling penting di awal. Yang kelima, hindari perdebatan yang tidak perlu dengan praktisi media. Yang keenam, tidak memulai pernyataan dari reporter yang kurang Anda suka meskipun hanya untuk menyangkal. Yang ketujuh, berikan jawaban yang ringkas untuk menghindari jawaban yang salah. Yang ke-8, jika tidak mengetahui jawaban dari pernyataan wartawan atau reporter, maka katakan saya belum tahu. Yang ke-9, katakan yang meskipun menyakitkan. Yang ke-10, buat konversi pers saat benar-benar Anda berita yang layak dimuat. Dan ini adalah gambaran dari ruang lingkup ranah internal dan eksternal. Terima kasih sudah melihat video yang telah saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.